Atik Suharo, Pak Hasan. Oke, oke Bapak Ibu, maaf. Ini kalau kita lihat dari daftar ada 29, karena saya 2, berarti 28 yang hadir. Kita mulai saja. Tapi yang penting setiap jurusan sudah ada yang hadir. Matematik sudah ada, fisika sudah ada, kimia sudah ada, biologi sudah ada, kelautan, kelautan, kelautan belum ada ini. Farmasi sudah ada, tinggal kelautan. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Ada 2 materi yang perlu kita sampaikan hari ini. Mungkin ada materi-materi tambahnya nanti selama sosialisasi ini berjalan saja. 2 materi utama yang akan kita sampaikan, pertama itu adalah tentang RPS, karena sekarang masa-masa upload RPS. Nanti RPS ini akan disampaikan oleh Bu Profesor Fitri Maya Puspita. Kemudian yang kedua, tentang portofolio penilaian. Itu di grup Kajur dan Sekjur mohon disampaikan ke dosen di jurusan. Itu sudah saya share template dari portofolio yang sudah saya revisi. Bukan saya sih, tim EMI revisi. Eh, Agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu seatnya itu per mahasiswa, sekarang dirubah seatnya per pertemuan. Dan sudah dilengkapi dengan rekap dan kesimpulan di akhir pertemuan perkuliahan. Jadi tolong di-share sebagai bahan untuk kita sosialisasi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pertama tentang RPS. Silakan Bu, Profesor Fitri Maya Puspita untuk menyampaikan materinya agar RPS yang kita bikin ini bisa seragam di seluruh fakultas MIPA. Silakan Prof. Fitri. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti yang diinformasikan oleh Pak Hasan, materi ini kan sosialisasi dengan template yang terbaru dari LP3MP ini kan Pak sudah kita pernah sosialisasikan semester kemarin. Jadi saya hanya membantu mengingatkan kembali isian-isian kolom yang ada di template yang terbaru ini Bapak Ibu. Nanti kan bisa disesuaikan dengan apa namanya mata kuliah masing-masing dari tim gitu. Pak Hasan, rasanya template ini memang sudah pernah ada ya Pak ya, di-share Pak ya. Nanti kita share ulang aja Pak ya di grup Kajur ya Pak, supaya Ya. jangan sampai terjadi perbedaan format gitu. Jadi isiannya seperti ini Bapak Ibu. Kan ngikutin ini kan ngikutin ya. Kita isi fakultasnya, jurusannya, program studi, kemudian di sini ada kolom-kolom mata kuliah, kode, bahan kajian, SKS, jadi semester, tanggal revisi. Jadi di penomoran ini tinggal diisi saja 1, 2, 3.
Oh iya, mata kuliah sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nama mata kuliahnya jadi Bapak Ibu isi sesuai dengan mata kuliah yang ada di kurikulum, kode, bahan kajiannya juga. Kemudian SKS kuliah, kalau ada berapa SKS, praktikum juga, dan diberikan di semester berapa, Ini serta surprise ya, Bu. tanggal Ada revisinya. apa-apa. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Selamatan, Bu. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, jadi dijelaskan Bapak Ibu deskripsinya. Kalau menurut aturan kurikulum kemarin ada ya Pak Hasan rasanya berapa kata gitu ya. Deskripsinya jangan terlalu singkat, dan jangan juga terlalu panjang gitu. Kemudian CPMK ini adalah CPL yang walaupun sekarang kurikulumnya masih apa Pak ya, masih eh, ya masih Kurikulum lama. ditangguhkan gitu, ya. Tapi kita kan sudah membahas CPL yang terbaru kemarin per prodi. Ada 2 CPL khusus yang dari fakultas. Nah, ini yang kita tambahkan ke mata kuliah kita, CPL. Kemudian CPMK-nya juga kita isikan. Dan tim pengajar semua ditulis. Ketua tim pengajar dan instruktur kalau ada, kalau tidak ada kita biarkan saja blank gitu ya, atau not applicable. Kemudian notarisasinya untuk ketua program studi kalau bisa sekarang pakai barcode gitu biar lebih bagus gitu dan lebih otentik. Dan wakil dekan juga kemarin Pak Hasan juga sudah punya barcode-nya jadi bisa kita share. Jadi ini untuk tampilan depan covernya itu ya Bapak Ibu. Tolong dilengkapi semuanya, jangan sampai ada yang kosong seperti yang kebiasaannya suka kosong itu kode mata kuliah tidak ada gitu ya. Nah, jadi ini semua harus dilengkapi gitu. Kemudian ini sudah dijelaskan tadi kode nama mata kuliah, kode. Jadi di sini sudah ada petunjuk pengisian bila Bapak Ibu terlupa apa yang harus diisi. Ini CPMK dibunyikan, boleh sama dengan bunyi narasi CPMK yang dibebankan ke mata kuliah, boleh juga diubah. Jadi ini petunjuk-petunjuknya sudah cukup jelas gitu. Kalau ini kalau pakai tanda tangan seperti ini. Tapi seperti yang diinformasikan sebelumnya, pimpinan FMIPA sudah punya barcode sendiri, jadi sudah bisa di-create, diminta barcode-nya agar seragam gitu. Kemudian ini di format utamanya Bapak Ibu untuk pengisian materi. CPMK-nya nih dari CPMK 1 sampai 5, jadi sampai Ya, ini baru diantaranya portofolio. formatnya. Jadi bisa kita apa namanya tambahkan, kita bisa perbanyak sampai ke ujian akhir semester. Jadi ada 16 kali pertemuan dengan kolom-kolom ada CPMK, kompetensi mingguannya, sub CPMK yang Bapak Ibu harus isikan. Kemudian materi pembelajaran, referensinya, metodologi pembelajarannya dan alokasi waktu, deskripsi tugas, indikator, bobot, dan dosen yang mengajarnya Bapak Ibu. Nah, di sini di petunjuk pengisiannya ini CPMK itu kita isi sesuai dengan identitas mata kuliah yang ada pada kurikulum kita. Jumlah baris dan kolom sama dengan jumlah CPMK. Ditambahkan 2 baris pertama dan 1 baris terakhir gitu. Isian sub CPMK juga dari masing-masing CPMK yang merupakan uraian kompetensi yang lebih spesifik. Jadi dari ada CPMK, sub CPMK-nya per pertemuan. Kemudian bisa diuraikan menjadi 1 sampai beberapa sub, tergantung kompetensi yang dimandatkan pada CPMK terkait. Ya. Ini pengisiannya, kemudian kolom materinya diisi Bapak Ibu di sini. Materi pembelajaran, kemudian referensinya juga. Referensi tidak perlu detail di sini, misalnya referensi diperoleh dari mana, cukup nama penulis, tahun terbit, dan hanya referensi untuk materi yang diajarkan pada minggu tersebut. Jadi tidak perlu kita isi semua referensi yang kita pakai selama 16 kali pertemuan. Isikan saja berupa bagian atau bab dari buku teks, misalnya dari artikel atau dari PPT ataupun video misalnya atau YouTube gitu, juga sumbernya internet, cukup tulis linknya saja. Kemudian metodenya
adalah metode yang terkait yang sekarang kita pakai. Selain ceramah kan kita menggunakan pembelajaran partisipatif, misalnya diskusi kelompok, ada pembelajaran kooperatif, pelajaran kolaboratif, dan lain-lain gitu. Jadi Bapak Ibu jelaskan secara detail per pertemuan untuk di metodologi pembelajaran dan alokasi waktunya. Gitu ya. Kemudian untuk tugas yang diberikan untuk memenuhi SKS setara 45 jam per SKS per semester atau setara 169 menit per SKS per minggu. Jadi kalau satu SKS sudah digunakan 50 menit untuk tatap muka, maka masih tersisa kurang lebih 119 menit yang pembelajarannya dapat dilakukan dengan pemberian tugas berupa asesmen maupun belajar mandiri atau kelompok. Asesmen diusahakan menggunakan asesmen berbasis kasus. Jadi kita memang wajib menggunakan case method ataupun team based project. Alokasi waktu bisa lintas minggu, jadi tidak hanya 1 minggu, bisa lebih gitu. Dalam arti satu tugas berbasis kasus dan yang berbasis project dapat diberikan selama lebih dari 119 menit. Atau satu asesmen dapat dilakukan untuk menilai kompetensi beberapa sub CPMK sekaligus gitu. Jadi bisa terpenuhi tidak hanya satu CPMK saja, satu sub CPMK saja. Kemudian untuk indikator kita isi apa indikator capaian dari pembelajaran dari sub CPMK yang terkait atau capaian kompetensi dari materi pembelajaran minggu terkait. Bisa kompetensi kognitif atau juga motorik. Kemudian persentasenya di sini di dalam bobot ya, di dalam bobot diisi dengan persentase kontribusi nilai yang diperoleh mahasiswa dari asesmen materi sub CPNK minggu terkait terhadap nilai akhir. Kolom setiap materi yang diberikan harus diuji dan diakses kompetensinya. Artinya Pak Hasan ini nanti hubungannya dengan portofolio penilaian sebenarnya ya Pak ya. Persentase bobotnya yang ada di situ ya Pak ya. Ya, nomor 8 ini. Seperti ini. Kemudian kolomnya diisi dengan dosen pengampu. Jadi pembagian dosen pengampunya juga harus secara jelas sudah dituliskan ya Bapak Ibu. Apakah sistemnya 8 kali pertama kalau ada 2 orang atau 3 orang itu diatur sendiri nanti oleh tim pengajar. Kemudian untuk terakhir baris ini ditambahkan materi apa saja, sub CPMK mana saja yang akan diakses melalui ujian tengah semester dan total bobotnya. Jadi ini diisi. Jadi jangan dibiarkan tulisan ujian tengah semester saja Bapak Ibu. Jadi harus dituliskan juga materinya atau sub CPMK-nya mana saja yang akan diakses ya. Di asesmen. Kemudian baris ini ditambahkan materi apa saja juga untuk UAS. Jadi untuk UTS dan UAS semua harus didetailkan sub CPMK-nya dan materinya. Kemudian kolom ini diisi untuk total waktunya yang diperlukan 12 nih. Dan belajar selama 1 semester yaitu total waktu yang digunakan untuk setiap metode pembelajaran dan ujian selama 1 semester. Total semua kegiatan pembelajaran dalam ujian dalam 1 semester harus sama dengan jumlah SKS dikali 45 jam. Kemudian yang terakhir referensi yang diisikan di kolom 4 dalam versi lengkapnya. Jadi ini versi lengkap semua referensi yang Bapak Ibu gunakan dalam pengajaran selama 1 semester. Untuk detailnya semua sudah dituliskan petunjuknya ini di dalam template RPS kita terkini ini. Jadi saya kira Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam mengisi RPS yang versi LP3MP terkini ini.
Dan tanggal revisi terakhir juga dituliskan bila ada ya, pasti ada ya, karena nggak mungkin Mereka yang RPS nanya ini baru pertama kali dibuat punya gitu. info. Pasti revisinya paling tidak tahun kemarin, berarti kan seperti itu. Kayaknya Pak Hasan itu saja yang bisa dijelaskan mengenai template RPS dan eh, petunjuk pengisiannya, Bapak. Lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Fitri Maya. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bagaimana format RPS di Universitas Sriwijaya, termasuk di MIPA, dan kalau bisa seluruh format RPS yang diupload di SIMAK itu seragam seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Fitri Maya Puspita tadi. Berikutnya sebelum saya sampaikan tentang portofolio, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, tidak masuk akal. Yang akan saya sampaikan pertama itu untuk perkuliahan. Sistem perkuliahan kita itu adalah daring dan luring. Jadi itu tetap kita pakai daring dan luring. Jadi untuk yang daring maksimum 50%. Maksimum 50%. Nah, 50% ini bukan per mata kuliah tetapi per dosen itu. Per materi dosen yang berikan. Jadi misal materi bagian pertama, bagian pertemuan untuk bagian dosen pertama itu ada 8 pertemuan, maka dosen pertama ini maksimum 50%-nya itu jadi 4 pertemuan yang daringnya. Kalau semuanya luring itu tidak apa-apa, asal ruangannya itu cukup ada, itu tidak dipermasalahkan. Tapi jangan sampai lebih dari 50% yang daring. Ini akan kami lakukan evaluasi di pertengahan semester nanti itu untuk pelaksanaan PBM ini. Jadi PBM akan selalu kita evaluasi di pertengahan dan akhir semester. Jadi pas di pertemuan ke-8 dan ke-16 kita evaluasi pelaksanaan PBM ini. Yang kedua, ada pembagian kelas AB, AB atau CD sampai mungkin ada yang sampai D. Itu ketika kelas itu dibagi jangan digabung lagi Bapak Ibu. Jangan digabung lagi untuk dalam pelaksanaan perkuliahannya. Jadi pelaksanaan perkuliahan itu sesuai dengan pembagian kelas yang ada. Jadi kalau dia dibagi 2, memang pelaksanaannya itu dibagi 2. Kalau dia dibagi 3, ya tetap pelaksanaannya itu dibagi 3. Jangan sampai per kelas yang dibagi 2, tetapi pelaksanaannya dibagi tetap dilaksanakan satu kelas. Itu nanti tidak efektif pelaksanaan perkuliahannya. Itu ya. Yang ketiga itu nanti akan saya sampaikan tentang portofolio. Tolong Bu Fitri ditarik lagi ini share screen-nya. Portofolio template-nya sudah saya kirim di grup Kajur Sekjur. Mohon Kajur dan Sekjur di forward ke grup dosen di jurusan. Ini kalau sudah kita lihat di screen ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa sheet ya, ada beberapa sheet. Yang pertama itu sheet sebaran CPL, kemudian yang kedua itu CPL-nya itu apa, isi CPL-nya. Yang ketiga itu identitas, yang keempat itu pertemuan 1 dilanjutkan dengan pertemuan kedua, terus sampai ke pertemuan ke
15. Kenapa tidak saya buat ke pertemuan ke ini yang tidak saya buat itu pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 karena pertemuan ke-8 dan ke-16 itu isinya remedi. Isinya remedi. Pertemuan ke-8 itu remedi pertama, pertemuan ke-16 itu remedi kedua. Kemudian berikutnya itu ada DPNA, sheet berikutnya itu ada kesimpulan, sheet terakhir itu adalah kesimpulan CPL. Saya jelaskan satu-satu dari sheet pertama. Saya jelaskan satu-satu dari sheet pertama. Bapak Ibu, ini sebaran CPL ini kalau seandainya di Prodi itu belum dibuat sebaran CPL, itu abaikan dulu sebaran CPL ini ya, Bapak Ibu. Abaikan dulu sebaran CPL. Kalau di Prodi sudah ada sebaran CPL, maka gunakan sebaran CPL ini untuk menentukan capaian CPL dari tiap-tiap mahasiswa pada setiap mata kuliah. Coba koordinasi dengan Kajur, bagaimana sebaran CPL di Prodi masing-masing. Kalau sudah ada, pakai sebaran CPL itu sebagai dasar untuk menentukan CPL masing-masing mahasiswa di setiap semester dan di setiap mata kuliah. Ini contoh. Ini saya ambil contoh di sini. Ada mata kuliah 1, ada bidang kajian A, isinya mata kuliah 1 sampai 5, ada wajib dan ada pilihan. Nah, ini sebaran CPL-nya seperti ini. Kalau di sini kita lihat ada 14 CPL ini. Saya buatkan contoh ini ada 14 CPL. Isi CPL-nya itu ini. CPL 1, CPL 2, terus dan CPL 4. Kita buat sebaran seperti ini. Mata kuliah 1 mengemban CPL 1, 2. Jadi mengemban 2 CPL dia. Mata kuliah 1. Mengemban CPL 1 dan CPL 2. Masing-masing bobotnya 0,94. Masing-masing bobotnya 0,94. Begitu juga dengan seterusnya. Nanti yang ini yang kuning ini saya ambil contoh untuk masuk ke portofolio ini. Mata kuliah 15. Mata kuliah 15 ini CPL 3 dia memegang beban CPL 3 sebesar 0,47, mengemban CPL 6 itu 0,47 juga, dan CPL 7 0,47, terakhir CPL 14 0,47. Jadi mata kuliah yang saya kasih kuning ini akan kita pakai untuk simulasi, portofolio. Jadi kita ingat mata kuliah 15 ini mengemban beban CPL. Jadi diberi tugas CPL 3 bobotnya 0,47, CPL 6 bobotnya 0,47, CPL 7 0,47 dan CPL 14 tadi bobotnya juga 0,47. Apa itu CPL 3? CPL 3 isinya ini. CPL 3 isinya jelaskan CPL 3 karena ini mungkin di jurusan ada nih apa itu CPL 3, CPL 6 itu apa, CPL 7 apa, CPL 14 itu apa. Silakan dijabarkan di jurusan. Kemudian sheet berikutnya itu adalah identitas mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan program studi. Ini diisi program studi apa? Matematika, fisika, kimia, atau biologi, dan seterusnya. Jurusan fisika atau kimia dan seterusnya. Nama mata kuliah. Kita ambil tadi mata kuliah 15. Jumlah SKS-nya 2 SKS. Kode mata kuliah silakan isikan kode mata kuliah. Ini format ini jangan dirubah-rubah Bapak Ibu. Format ini jangan dirubah-rubah. Silakan ubah apa yang ada di sini. Isi CPL 3, isi CPL 6 ini silakan diisi. Jelaskan isi CPMK 1, jelaskan CPMK 2. Ini silakan diisi yang ini. Atau ini kalau mau ada 7 CPL,
Jadi menambah row silakan, tetapi jangan menambah kolom ya Bapak Ibu. Row silakan, menambah ke bawah silakan, tetapi jangan menambah ke sisi kanan atau sisi kiri. Karena kalau dia menambah ke sisi kanan atau sisi kiri, nanti error di portofolionya. Kemudian bobot CPL 6, ini CPL 3. Saya rubah ini. Bobot CPL 3. Bobot CPL 3 pada mata kuliah ini 0,47. 0,47 ini diambil dari sini tadi Bapak Ibu ya. Ini 0,47, 6, 3 dia 0,47, 6 0,47, 7 0,47. Itu diambil dari sana. Totalnya kalau kita jumlahkan 1,88. Jadi total CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini 1,88. Kalau kita lihat sebaran ini tadi, sebaran mata kuliah CPL pada setiap mata kuliah di seluruh kurikulum di masing-masing prodi, itu kalau kita totalkan harusnya 100 ya. Jadi totalnya harus 100. Kolom di sini, total di sini itu total untuk CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah ini, totalnya ini. Kalau semua mata kuliah itu totalnya kalau kita jumlahkan, kalau ada 60 mata kuliah, kita jumlahkan ini totalnya jadi 100. Yang ini itu total untuk setiap CPL. Total untuk setiap CPL dari seluruh mata kuliah. Ini CPL 14, tadi yang ujung ini CPL 14 totalnya 7,6, CPL 13 8,8, CPL 12 2,3 dan seterusnya ke bawah ini, ke kiri. Yang paling ujung ini, pojok ujung ini itu adalah total CPL seluruh mata kuliah. Jadi 100. Kalau kita kembalikan lagi ke identitas mata kuliah ini tadi, karena ini kita ambil satu mata kuliah yaitu mata kuliah ke-15, maka kita lihat di tabel tadi itu sebarannya itu 0,47, 0,47, 0,47 dan CPL ke-14 itu 0,47. Kalau kita jumlahkan itu 1,88. Kemudian kita masuk ke pertemuan pertama. Nah ini pertemuan pertama ini setiap pertemuan tabelnya sama, bentuk tabelnya sama, hanya saja mungkin bentuk penilaiannya yang berbeda. Kemudian isi CPL-nya yang berbeda, CPMK-nya juga berbeda, sub CPMK-nya berbeda untuk setiap pertemuan. Mungkin CPL-nya sama seperti pertemuan 1 dan 2, CPL-nya sama ya sudah, berarti tidak perlu kita rubah. Tinggal masukkan aja apa CPL-nya. Karena bisa jadi CPL 3 itu kalau di contoh ini kita buat berapa pertemuan? 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, berarti 3 pertemuan. Jadi CPL 3 itu dibuat dalam 3 pertemuan yang tercermin dalam satu CPMK. CPMK 1, CPMK 1 juga, satu CPMK. Ini mau dibuat satu CPMK atau 2 CPMK, itu tergantung dengan RPS Bapak Ibu. RPS-nya dibuat berapa CPMK untuk CPL 3 ini. Itu kira-kira seperti itu. Demikian juga dengan sub CPMK. Kalau di sini CPL 3 itu terdiri dari 1 CPMK dengan 3 sub CPMK. Dengan 3 sub CPMK. Sub CPMK 11, sub CPMK 12, dan sub CPMK 13. Ini demikian juga dengan pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu isinya itu CPL 6. Pertemuan kelima itu CPL 6 juga. Pertemuan ke-6 CPL 6. Pertemuan ke-7 CPL 6. Jadi pertemuan untuk yang CPL 6 itu dari CPL pertemuan ke-4, 5, 6, 7. Jadi ada 4 pertemuan. Ada 4 pertemuan ini CPMK-nya itu hanya 1 yaitu CPMK 2. Sub CPMK-nya itu ada 4 kalau tidak salah. Ada 4. Nah,
Kayaknya udah Ini pergi tinggal tahunya. tinggal dibuat saja Bapak Ibu, sesuaikan dengan mata kuliahnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini, kita kembali dan seterusnya ya, untuk yang CPL dan sub CPMK ini. Kemudian untuk bentuk penilaian, Bapak Ibu, untuk bentuk penilaian ini itu kita menganut 6 komponen penilaian. Menganut 6 komponen penilaian. Apa 6 komponen penilaian itu? 6 komponen penilaian ini yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif. Yang kedua, hasil proyek. Yang ketiga, tugas. Yang keempat, kuis. Yang kelima, UTS. Yang keenam, UAS. Jadi ada 6 komponen. Saya tidak menggunakan, kalau di SIMAK kita istilahnya itu UTS dan UAS ya Bapak Ibu. Tetapi saya tidak menggunakan istilah nanti di pertemuan di setiap penjelasan saya tidak menggunakan istilah UTS dan UAS, tetapi menggunakan istilah remedi 1 dan remedi 2. Jadi UTS ini remedi 1, UAS ini remedi kedua. Jadi UTS di pertemuan ke-8, remedi 1 itu di pertemuan ke-8, UAS di pertemuan ke-16, berarti remedi kedua di pertemuan ke-16. Itu. Jadi UTS dan UAS kita bahasakan dalam bahasa remedi 1 dan remedi 2. Nah ini, kemudian untuk bobot penilaian, tolong koordinasi dengan jurusan yang setiap jurusan diberi tugas untuk mencapai jumlah mata kuliah dengan sistem penilaian aktif, dengan komponen penilaian aktivitas partisipatif dan hasil proyek ini, itu 50% dari mata kuliah. Dari mata kuliah yang diberikan, itu menganut penilaian ini dengan minimal bobot nilainya itu 50%. Jadi misalnya gini, ada 60 mata kuliah di jurusan A. Ada 60 mata kuliah jurusan A. Minimal 30 mata kuliah, di jurusan A tersebut harus mengakomodasi penilaian aktivitas partisipatif dan hasil proyek ini dengan total bobot kedua komponen ini 50%. Kalau ini saya buat 60. Jadi dengan minimal bobot 60%. Jadi kalau ada 60 mata kuliah di jurusan A, minimal 30 mata kuliah di jurusan A tersebut harus menganut sistem penilaian aktivitas partisipatif dan hasil proyek dengan total kedua bentuk penilaian ini minimal 60. Dibuat 60 boleh, dibuat 70 boleh, buat 50 boleh. Minimal 50. Dia minimal 50. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke pertemuan tadi, pertemuan pertama. Ini saya ambil contoh, saya ambil acak aja mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan seterusnya. Di RPS itu tertuang bahwa pertemuan pertama cara mengevaluasinya dengan tugas 1. Jadi bagaimana cara mengevaluasi pertemuan pertama itu yaitu dengan tugas 1. Silakan untuk mata kuliah yang lain bentuk penilaiannya bagaimana? Silakan, terserah. Sesuaikan dengan RPS-nya. Bobotnya itu 4. Bobotnya itu 4. Dari mana nilai 4 ini? Nilai 4 bobot ini jadi untuk menentukan ini tadi, untuk menentukan bobot ini tadi mau berapa ini, itu sebenarnya kita kembali lagi ke sini.
Jadi pertama yang harus kita tentukan itu adalah bagaimana bobot penilaiannya kita itu. Ini dulu yang ditentukan. Bobot penilaian itu kalau di sini mata kuliah 15, bobot penilaiannya terdiri dari aktivitas partisipatif 40, hasil proyek 20, tugas 20 dan kuis 20. Kemudian kalau kita lihat di sini, aktivitas partisipatif ini mau kita taruh di mana? Nah, kalau di mata kuliah ini saya taruh di pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, pertemuan ke-14, dan pertemuan ke-15. Hasil proyek kita taruh di pertemuan ke-13. Tugas kita taruh di pertemuan 1, pertemuan 3, pertemuan 5, pertemuan 9, dan pertemuan 11. Kuis di pertemuan ke-2, 4, 10, dan 12. Kita taruh di sana. Kemudian dari mana dapat nilai 4 tadi? Ini kita ingat tadi Bapak Ibu ya. Tugas tadi di pertemuan pertama. Pertemuan 3. Pertemuan 5. Jadi saya catat dulu. Pertemuan pertama tugas. Pertemuan pertama. Pertemuan 3. Pertemuan ke-5. 9. Dan 11. Jadi ada 5 pertemuan untuk tugas. Kita lihat di sini. Ada 5 pertemuan yang tugas. Pertemuan pertama bobotnya 4. Kemudian pertemuan ketiga tugas lagi. Tugas kedua bobotnya 4. 8 sudah. Pertemuan kelima tugas lagi. Tugas ketiga 4 juga. 12. Pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 tugas ke-4. 4 lagi. Jadi 4, 16 sudah ya. Kemudian terakhir di pertemuan ke-11 tugas ke-5 4. Ada 5 tugas yang diberikan di masing-masing di pertemuan pertama 3, 5, 9 dan 11. Masing-masing 4. Sehingga totalnya kalau kita lihat total bobotnya itu adalah 20. Sesuai dengan yang ada di sini. Jadi 20. Disebar ke masing-masing pertemuan, masing-masing 4, maka ketemulah 20 ini. Nah itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang ini, dari mana dapat 4 ini, itu tadi ya. 4 kita punya bobot penilaian tugas itu ada 20%, 4% di pertemuan pertama, 4% di pertemuan ketiga, 4% pertemuan ke-5, 4% pertemuan ke-9, dan 11% di pertemuan 4% di pertemuan ke-11. Itu. Jadi totalnya 20%. Kemudian di pertemuan kedua, itu ada bentuk penilaiannya itu di kuis. Tertuang di RPS-nya bentuknya kuis. Bobotnya 5. Kuis ini kalau kita lihat, kuis ini sebarannya di mana saja kuis. Kita lihat lagi, kuis. Kuis itu sebarannya di pertemuan kedua, pertemuan keempat, pertemuan untuk kuis ya. Kuis pertemuan kedua, pertemuan keempat, pertemuan ke-10, pertemuan ke-12. Jadi ada 4 pertemuan kuis ini. Kalau ini kira-kira masing-masing karena 4, berarti ada masing-masing pertemuan itu, masing-masing kuis itu bobotnya 5. Posisinya di mana tadi? Di pertemuan kedua, 5. Pertemuan keempat, 5 kuis kedua. Kemudian pertemuan ke-10, 5 juga kuis ketiga. Dan terakhir di pertemuan ke-12, 5. Nah ini Bapak Ibu.
dan seterusnya. Begitu juga dengan bobot penilaian proyek dan aktivitas partisipatif. Caranya seperti itu. Jadi untuk yang bentuk penilaian dan bobot penilaian itu tertuang di RPS. Bagaimana sebarannya itu ada di RPS. Sebenarnya kita tinggal masukkan saja ke sini. Jadi di RPS ini harus tertuang, Bapak Ibu. Harus tertuang. Nah, Bapak Ibu, untuk nama mahasiswa ini, tinggal Bapak Ibu tinggal ambil saja di SIMAK, download data di SIMAK, copy paste saja dari data SIMAK nama-nama mahasiswanya. Copy paste, nanti mahasiswa satu terganti dengan mahasiswa yang Ibu copy paste, termasuk NIM. Jadi NIM dan mahasiswa tinggal copy paste dari SIMAK, Bapak Ibu. Dari SIMAK, download dari data SIMAK, tinggal copy pastekan di sini. Bagaimana cara menilai, Bapak Ibu? Nilai kita tinggal masukkan saja nilainya di sini. Kita masukkan nilainya di kolom nilai mahasiswa. Kemudian yang ini kalau kita kosongkan dulu misalnya ya, kita nolkan dulu. Nah ini berubah jadi 0. Kalau kita kasih 90, ini otomatis nilai Ibu juga belum. Pak Hasan, tolong termute, Pak. Oh. Oke, Sudah? sudah, Pak. Yap, sudah. Di kolom ke-7 ini otomatis, dan kolom ke-7, 8, 9 ini otomatis, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menilai tugas, kita masukkan baik tugas, kuis, aktivitas partisipatif, dan seterusnya. Kita tinggal masukkan saja nilainya di sini, di kolom ke-6 ini. Kolom ke-7, 8, dan 9 ini mengikuti apa hasilnya. Misalnya kita tulis 60. 60. Ini 2,4. Ini 0, CPL pada pertemuan tersebut. Dia nilainya 0,01128 ini. Deskripsi tindak lanjutnya karena 60, karena kita C ya. Kita tidak mengharapkan nilai C, berarti kurang berhasil. Di pertemuan ke-8 itu dia harus remedi. Remedi khusus untuk pertemuan ke-1. Begitu juga yang lainnya. Mungkin di sini ada mahasiswa ke-7 juga tidak lulus dan remedi pada pertemuan ke-8. Mahasiswa 13 tidak lulus. Jadi ini kita langsung dapatkan yang lulus dan tidak lulus untuk pertemuan ke-1 ini. Demikian juga dengan pertemuan kedua. Kita masukkan nilainya, nanti kita akan lihat ada yang tidak lulus juga, ada yang tidak lulus. Ini mahasiswa kedua tidak lulus, keterangannya remedi di pertemuan ke-8 dan seterusnya. Sampai nanti ke pertemuan ke-7, ada nanti tidak lulus dan di pertemuan ke-7 ini mahasiswa ke-7 tidak lulus, mahasiswa ke-10 tidak lulus. Nih ya. Kemudian mahasiswa ke-23 juga tidak lulus. Dia juga diremedi ke pertemuan ke-8. Nah, di sini tidak saya buat pertemuan ke-8. Kenapa saya tidak buat pertemuan ke-8 ini? Karena isinya pertemuan ke-8 itu adalah remedi atau UTS. Remedi atau UTS. Di mana kita ngisikannya ketika dia itu remedi? Seperti tadi, misalnya mahasiswa satu tadi, mahasiswa satu ini tidak lulus. Ketika dia remedi, langsung saja kita isi di sini pas dia remedi nilainya naik jadi 80. Maka dia lulus. Nilainya itu lulus. Jadi Bapak Ibu, ketika UTS ataupun UAS, masing-masing mahasiswa mengerjakan soal yang berbeda. Jadi
ketika remedi 1 dan remedi 2 atau ketika UTS dan UAS, setiap mahasiswa itu mengerjakan soal yang berbeda. Jadi kita harus siap soal untuk remedi 1 dan remedi 2. Soalnya bagaimana? Bukan soal bentuk soalnya itu soal 1, soal 2, soal 3, bukan. Tetapi bentuk soalnya itu adalah mohon di mute dulu yang lain. Bentuk soalnya itu adalah di penomoran. Nomor 1. Jadi kita ganti dengan soal pertemuan pertama. Nomor 2 kita ganti dengan soal pertemuan kedua. Nomor 3 kita ganti dengan soal pertemuan ketiga. Sampai dengan soal pertemuan ke-7. Jadi mahasiswa yang remedi, sesuai dengan remedinya saja yang dia kerjakan. Kalau dia lulus pertemuan kedua, dia tidak usah mengerjakan soal pertemuan kedua. Kalau dia sudah lulus pertemuan ketiga, dia tidak usah mengerjakan soal pertemuan ketiga. Cukup mengerjakan soal yang dia tidak lulus saja. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin agak diprotes, alangkah rumitnya penggunaan portofolio ini. Karena setiap pertemuan itu harus nilai. Idealnya seperti itu. Idealnya setiap pertemuan harus ada nilai. Tetapi kalau saya antisipasi, kalaupun kita susah untuk melaksanakan setiap pertemuan untuk dinilai, paling tidak ketika kita ujian, kita ada merubah pola. Yang tadinya kita beri soal itu soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Kita beri pola soal pertemuan 1, soal pertemuan 2, soal pertemuan 3, dan seterusnya. Karena pada intinya, setiap pertemuan itu harus ada penilaian. Jadi, nilai UAS, nilai remedi itu seharusnya diisi di sini, Bapak Ibu. Diisi di setiap pertemuan ini, bukan diisi di komponen. Bukan diisi di komponen. Jadi, sebenarnya sehingga untuk di DPNA UTS itu pada dasarnya itu kosong, pada dasarnya kosong karena dia dalam bentuk remedi, Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah mengalokasikan untuk pelaksanaannya itu tidak ada penilaian di setiap pertemuan, maka di RPS itu harus dibuat seperti ini. Misalnya gini. Misalnya di pertemuan pertama, tidak ada tugas, tidak ada kuis, tidak ada proyek, dan tidak ada penilaian aktivitas partisipatif. Jadi semua itu tidak ada, katakanlah itu. Maka ini Bapak Ibu ganti dengan UTS. Ganti UTS. Bobot penilaiannya tergantung berapa, silakan Bapak Ibu isikan. Ada berapa UTS? Ya, misalnya pertemuan 1, pertemuan 3, pertemuan 5 itu akan Bapak Ibu ujikan di UTS. Silakan. Bentuk penilaiannya UTS. Maka bobot penilaiannya itu silakan cerminkan di sini berapa. Katakanlah 55, berarti totalnya itu 15. Tinggal isikan. Ketika UTS, Bapak Ibu tinggal isikan di soalnya. Karena tadi yang kita dibuat RPS itu yang di UTS kan itu adalah pertemuan 1, pertemuan 3, dan pertemuan 5. Berarti di soal itu ada ditulis soal pertemuan 1. Bla bla bla. Soal pertemuan 3. Dan terakhir soal pertemuan ke-5. Narokkan nilainya. Nilai yang sudah di pertemuan 1, nilai pertemuan 2, tetap harus dimasukkan dalam portofolio ini Bapak Ibu. Tetap dimasukkan dalam bentuk penilaian ini. Jadi penilaiannya tetap di pertemuan, bukan di total UTS, bukan. Tetap di setiap pertemuan itu harus dimasukkan nilainya.
Yang selama ini kita memasukkan nilai itu adalah nilai total UTS. Misal, nomor 1 dia dapat poin, nomor 3 dia dapat poin, nomor 4 dapat poin. Kita totalkan, dapatlah nilai 90. Itu yang selama ini kita lakukan. Nah, sekarang pola itu dirubah. Pola itu dirubah. Pertemuan pertama dia dapat berapa? Bisa jawab tidak? Kalau dia tidak bisa jawab berarti nilainya mungkin 0 atau mungkin 10. Silakan masukkan nilai pertemuan 1 di pertemuan 1. Bukan di UTS masukannya. Di pertemuan 1. Jadi tetap masukkan di pertemuan 1, dimasukkan di pertemuan 3 dan pertemuan ke-5. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu kita rubah pola penilaian kita yang selama ini tidak terarah, tidak tercermin bahwa kita sedang menguji CPMK mana, kita sedang menguji CPL mana. Kita arahkan, kita sedang menguji ke CPL 6 dengan CPMK 2. Dengan sub CPMK 22, nilainya sekian. Jadi jelas, ketika dia itu kita sering kadang dapat komplain dari perusahaan, lulusan kita tidak mampu begini. Ketika kita lacak, kita susah. Di mana lemahnya mahasiswa ini? Nah, dengan portofolio ini kita tahu mahasiswa itu lemah di mana. Kita buka lagi file-file portofolionya. Oh, di pertemuan ke mata kuliah ini, di pertemuan ini dia sebenarnya tidak lulus. Tapi secara global dia lulus memang. Nah, itu kira-kira dengan portofolio ini kita bisa melacak di mana kelemahan-kelemahan mahasiswa kita. Kita bisa tahu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini DPNA yang sudah jadi, ini adalah nilai yang dihasilkan di sini itu adalah nilai dari pertemuan. Misalnya gini, ini adalah template dari feeder, template dari SIMAK, langsung template dari SIMAK. Bapak Ibu tidak usah capek-capek lagi untuk buat ini karena di sini sudah langsung keluar nanti DPNA-nya. Nilai partisipatif ini tidak ngetik lagi karena dia sudah import dari pertemuan ke-6 kolom ke C9, pertemuan ke-7 kolom C9 tambah pertemuan ke-14 C9, pertemuan ke-15 C9 dibagi 4. Ini nilainya seperti ini. Nilai hasil proyek juga demikian, nilai tugas demikian. Karena tadi tidak saya buat nilai UTS dan nilai UAS, maka ini jadi kosong. Nilainya langsung keluar A, B, C, dan seterusnya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Panjang lebar saya menjelaskan ini. Mungkin untuk selanjutnya kita buka forum diskusi saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Izin Pak Hasan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Fitri dan Pak Hasan. Yang pertama, ya memang sudah selayaknya memang kita harus berbenah ya, dan ini memang di awal mungkin sulit, tapi kita punya tim teaching dan rasanya memang harus dimulai. Dan opsi kedua dari Pak Hasan tadi itu ya kalau bisa tidak dilakukan, itu kalau bisa ya. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama terkait dengan distribusi persentase 6 komponen tadi, apakah dengan template yang ada ini itu kita bisa langsung mengubah distribusinya? Kalau Pak Hasan tadi kan UTS UAS itu tidak ada. Kalau saya ada teman-teman yang mau merubah persentase yang lain, itu dengan mengetikkan bobotnya itu apakah mengganggu terhadap yang DPNA, tabel DPNA? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang remedi, mahasiswa yang remedi itu tidak menutup kemungkinan nilainya kan lebih tinggi daripada yang tidak remedi pada saat minggu pertemuan yang bersangkutan gitu. Nah, pertanyaan saya,
apakah nilai dia itu ditambah dengan nilai remedi dibagi 2 biar fair atau seperti apa gitu. Oke. Jadi kan ini juga kan biar nggak ada protes mahasiswa nanti kan bahwa di pertemuan 1 itu sebetulnya si A tidak lulus. Cuman dia lulus, tapi di pertemuan 1 ternyata nilai itu lebih besar daripada si B gitu. Ya. Tuh. Hmm. Itu bahasan apa namanya? Barangkali itu dulu. Kemudian satu lagi, kalau seandainya kita berharap kan dengan sistem ini kan artinya dengan remedi itu sudah selesai. Tapi kalau seandainya tetap tidak lulus, itu apakah kita balikan ke dosen pengasuhnya atau seperti apa? Dan yang terakhir di Rapim kemarin kan kita sudah ada wacana grade nilai itu bukan lagi A, B, C, D, E, tapi ada A+, A-, dan seterusnya. Ya. Nah, itu alangkah lebih baiknya itu kita coba ke sana juga jadi bahasan. Jadi yang tabel yang DPNA tadi itu memang ngelinknya seperti itu. Nanti keluarnya A- misalkan bobotnya A- itu 3,5 misalnya dan seterusnya. Itu saja bahasan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Virgo. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya, biar tidak lupa. Yang pertama tentang template DPNA dengan pola 6 komponen penilaian. Jadi Bapak Ibu, yang kita buat di sini, itu pada bagian akhir itu ada DPNA Bapak Ibu ya. Ada DPNA Bapak Ibu. Nah, DPNA ini persis sama dengan DPNA template yang dari SIMAK versi 3.0. Jadi ini sudah persis sama. Jadi kita tidak pola penilaian yang kita lakukan itu sama dengan pola penilaian yang ada di SIMAK. Jadi tidak masalah Bapak Ibu. Tidak terganggu dengan apakah nanti kalau kita upload nanti berbeda. Tidak, ini sama ini polanya. Pola penilaiannya sama. Sudah sama persis. Dia punya kolom mata kuliah, nama mata kuliah, nama kelas, NIM, urutannya pun sama. Dan ininya pun sama. Hanya saja apa yang perlu kita isikan itu adalah tetap harus kita isikan di SIMAK itu. Berapa poin-poin ini tetap harus kita isikan Pak Virgo, Bapak Ibu yang lain. Tetap harus kita isikan nilai ini. Aktivitas partisipatif berapa persen, hasil proyek berapa persen, kuis berapa, UTS berapa, UAS berapa. Kalau dia tidak ada komponen ya sudah tulis 00 gitu. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Ini dan ini sudah sudah kita cobakan ini tidak masalah dengan SIMAK ya Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah dengan SIMAK. Kemudian yang kedua, untuk yang mahasiswa remedi, apakah dia di input nilai remedinya saja atau totalnya? Kalau saya, ini pengalaman saya ya, saya ambil dibagi 2 gitu loh. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Virgo tadi, nanti jangan sampai mahasiswa yang remedi lebih tinggi dari nilainya daripada mahasiswa yang tidak remedi. Saya pasti jadi dari awal pertemuan kuliah, ini pengalaman saya juga Pak Bapak Ibu. Di awal pengalaman yang saya mengajukan ngajar gitu ke mata kuliah yang saya asuh, saya sampaikan bahwa untuk remedi mahasiswa yang remedi itu tidak akan lebih tinggi dari mahasiswa yang tidak remedi nilainya. Itu harus ada kesepakatan itu dulu. Artinya apa? Misalnya, mahasiswa yang tidak remedi nilai terendahnya kita ambil 70. Bapak Ibu, nilai terendahnya kita ambil 70. Maka nilai maksimum mahasiswa yang remedi itu hanya 70. Kita ambil kesepakatan itu dulu. Kenapa saya ambil kesepakatan itu? Agar mahasiswa itu benar-benar belajar. Bukan untuk remedi, bukan. Benar-benar belajar. Jadi ketika kita punya kesepakatan itu, mahasiswa akan fair nanti. Dia tidak lulus, misalnya nilainya tidak bisa A. Tidak bisa A. Karena dia ada remedi. Kalau mau ini, mau nilai maksimum, ya mahasiswa harus usahakan tidak usah remedi. Sehingga mahasiswa akan berjuang setiap pertemuan untuk mendapatkan
nilai. Kecuali misalnya tadi saya kasih contoh ada UTS ya, ada UTS. Semuanya pertemuan satu semuanya tidak ada penilaian. Artinya pada pertemuan satu ditaruh UTS. Ini pertemuan ketiga tidak ada penilaian, ada UTS. Pertemuan kelima tidak ada penilaian, ada UTS. Berarti UTS-nya atau remedi satunya itu adalah pertemuan satu, pertemuan tiga, dan pertemuan kelima. Karena pada pertemuan satu, pertemuan tiga, dan pertemuan lima itu semuanya tidak tidak diadakan penguasaan materi pertemuan itu pada setiap pertemuannya. Dia hanya diadakan pengujian pada saat UTS, ada saat remedi, maka posisinya sama dalam hal ini. Posisinya mahasiswa 1, mahasiswa 2 belum dites waktu pertemuan 1, 3, dan 5. Dia hanya dites di pertemuan ke-8 yaitu UTS atau remedi 1. Maka posisinya itu siapapun nilainya di UTS dalam kondisi yang sama, tidak ada nilai base nilai awal itu. Jadi dalam hal ini bukan dalam bentuk remedi jatuhnya, dalam bentuk UTS penilaiannya. Itu kira-kira Pak Virgo, Bapak Ibu, untuk yang ini, yang bagaimana cara menginput yang nilai yang remedi. Kemudian memang ada wacana, mungkin belum semester ini, ada wacana bahwa nilai itu tidak lagi nilai A, B, C, D, tetapi ada nilai A minus, nilai mulai tertinggi itu A, kemudian A minus, B plus, B minus, C plus, C, dan C minus. Nah, ini karena belum ada kesepakatan berapa ringnya, maka mungkin semester ini belum ada belum diterapkan ketentuan nilai A plus B, B plus, B minus, dan seterusnya itu. Mungkin di semester depan. Nah, semester depan kalau memang diberlakukan itu, maka format portofolionya mungkin agak berbeda sedikit. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, Pak Hasan, terima kasih banyak. Oke, yuk. Mungkin yang lain, silakan. Pak Hasan, boleh? Ya, silakan. Pak Hasan, kalau tadi kan banyak portofolio penilaian itu dicontohkan untuk misalnya penilaian tugas atau kuis yang tidak dilaksanakan per pertemuan. Ya. Sedangkan bobot kita kan yang paling besar itu adalah partisipatif dan hasil proyek. Nah, untuk partisipatif, jujur saya sendiri masih bingung komponen apa kira-kira yang bisa kita jadikan penilaian sebagai wujud partisipatif. Selama ini kalau semester kemarin tuh saya ambil adalah kalau misalnya mahasiswa itu aktif menjawab, setiap kali di dalam kelas itu saya tandai yang menjawab. Atau yang bertanya saya tandai. Nah, tapi kan ternyata dalam misalnya 8 kali pertemuan itu saja mahasiswanya gitu, nggak berubah. Itulah orangnya 1 sampai 4, 5 orang lah paling-paling. Nah, jadi saya juga kebingungan karena itu poin terbesar sebenarnya kalau misalnya untuk tugas, kuis itu kan tertulis jelas ya, nggak bisa kita ikutin. Tapi kalau untuk partisipatif lah, itu poinnya besar sekali. Yang 2 poin itu bagaimana itu? Dari mana kira-kira pengambilan nilainya, Pak Hasan? Oke. Terima kasih Bu Perlina. Sebenarnya ada lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu rubrik penilaian non-tes. Nah, itu salah satunya partisipatif. Ya, bagaimana menilai keaktifan mahasiswa gitu ya. Ada rubriknya. Nah, Bapak Ibu, memang apa yang disampaikan oleh Bu Perlina tadi benar, dan saya mengalaminya itu. Dan itulah kondisi mahasiswa kita. Mahasiswa yang aktif, ya yang aktif itu paling tidak sampai 10%. Ya itulah kira-kira yang bakal dapat A. Dia tidak perlu diujikan lagi karena dia kelihatan aktif, bisa menjawab, kelihatan bisa menyelesaikan soal yang kita berikan. Itu cukup kita berikan
penilaian itu. Artinya yang tidak aktif dan dalam partisipasi di perkuliahan itu remedi. Kita siapkan soal untuk remedi di pertemuan, misalnya gini, partisipatif, kita lihat ya, pertemuan keberapa ini? Pertemuan 2 kuis, pertemuan tugas, kuis, pertemuan ke-5 tugas, pertemuan ke-6. Nah, ini pertemuan ke-6 aktivitas partisipatif. Misalnya di pertemuan ke-6 mahasiswa 1 bagus jawabnya dan benar, lulus. Dapat lulus. Mahasiswa 2 75 lulus. Mahasiswa ke D keempat, dia mungkin tidak partisipatifnya kurang gitu kan, hanya dikasih nilai 60, tidak lulus atau remedi. Nah, ini mahasiswa keempat ini mengerjakan nanti di UTS-nya itu mengerjakan soal di pertemuan ke-6. Jadi kita mau tidak mau sudah kita siapkan soal dari pertemuan 1 sampai 7 untuk diujikan di remedi 1 atau di pertemuan ke-8 atau di UTS yang sering kita sebut demikian. Jadi mahasiswa yang sudah aktif di pertemuan ke-6 tidak usah kita ini lagi suruh mengerjakan soal lagi karena dia nilainya sebenarnya sudah lulus, tidak perlu diuji lagi. Jadi mahasiswa yang memang tidak lulus ini yang mengerjakan soal demikian. Nah, itu kira-kira Bu Perlina. Untuk yang rubrik ini setelah ini kalau memang nanti mau kita sampaikan, saya sampaikan ini bagaimana membuat rubrik penilaian non tes. Jadi ketika aktivitas partisipatif itu, ini memang yang kita nilai itu jawabannya itu benar, nilainya bisa 100, benar tapi salah gitu. Nilainya mungkin tidak 100, makanya timbul angka 80, angka 90. Ada yang bisa nulis saja tetapi nulis di papan tulis tetapi tidak bisa menjelaskan, itu nilainya berbeda-beda. Nah, silakan Bapak Ibu memberikan penilaian yang objektif, apa yang saya kira Bapak Ibu bisa memutuskan berapa nilai yang diberikan dari aktivitas yang mahasiswa lakukan tersebut. Nah, itu kira-kira Bu Perlina dan Bapak Ibu yang lain. Jadi kita jangan risau ketika kita adakan aktivitas penilaian aktivitas partisipatif. Kita jangan risau Bapak Ibu. Kita jangan risau bahwa komponennya itu besar. Nanti bagaimana cara menilainya? Bagaimana mahasiswa tidak aktif? Ya, mahasiswa yang tidak aktif tetap kita uji nanti. Tetap kita uji di akhir, di pertengahan atau akhir pertemuan. Yaitu di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Yang kita sebut dengan remedi 1 atau UTS. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Mahasiswa itu bagaimana yang tidak aktif di kelas. Pak Hasan. Ya. Ya, tadi terkait dengan pertanyaan barusan. Kan kita kan ada CPL 1-2 yang dibebankan oleh fakultas. Jadi betul. Etika segala macam. Nah, itu juga mungkin bisa masuk sebagai komponen penilaian di rubrik yang partisipatif tadi, bisa saja seperti itu barangkali. Dan untuk contoh rubrik ini sebetulnya banyak Bapak Ibu ya yang non tes, itu bisa disesuaikan lah, banyak itu contoh-contohnya. Jadi maksud saya Pak Hasan, mungkin kita kan ada yang CPL 1, CPL 2 itu kan masalah dan sebagainya, itu yang paling pas mungkin masuk di project dan bukan atau ya, dan di partisipatif itu mungkin bisa. Jadi ada komponen. Itu saja barangkali saya. Ya betul Pak Virgo. Jadi nanti di akhir ini saya sampaikan sekilas bagaimana rubrik penilaian non tes. Oke. Kalau ini sudah oke semua, saya sampaikan tentang rubrik. Pak Hasan, Ya, silakan. izin bertanya, kalau ketercapaian CPL pada mata kuliah itu, kalau distribusi CPL pembagiannya berarti nanti tidak muncul ya?
Kalau belum Di jurusan belum membuat. belum kalau jurusan belum membuat berarti tidak muncul. Tidak muncul kan? Hmm. Ya, Jadi, artinya jadi mm-mm. jadi Bapak Ibu, kalau jurusan belum membuat ini, tadi kan saya sampaikan sebaran CPL ini seharusnya ada data ini dibuat oleh jurusan. Kalau jurusan belum membuat ini, maka kita tidak bisa melihat nilai di E8 ini, Bapak Ibu. Nilai di kolom 8 ini. Kalau nilai kolom 8 ini masih belum bisa dilihat, maka di sheet kesimpulan kelulusan, bukan kesimpulan di kelulusan, di sheet kesimpulan CPL ini kita nanti tidak akan mendapatkan kesimpulan kalau itu. Jadi Kosong ya Pak Hasan ya. ya masih Nanti kosong. kosong, artinya kita tidak bisa melihat di mana kelemahan dan kelebihan mahasiswa di CPL itu kan? Ya betul. Tetapi kita jangan pesimis seperti itu, jangan pesimis. Ya. Untuk apa jadi portofolio kalau tidak kita ini? Karena kita gunakan yang sekarang kita pakai adalah kurikulum lama dan kurikulum lama itu belum jelas persebaran CPL-nya. Kita tetap untuk latihan untuk membiasakan diri menggunakan portofolio ini. Jadi tetap kita harus menggunakan ini walaupun nanti data CPL-nya nanti belum sempurna, tidak masalah itu. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan portofolio untuk menilai. Oke, makasih Pak Hasan. Ya, makasih Prof. Puji. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi walaupun nanti di prodi itu belum ada sebaran portofolio, sudah tidak masalah dan tidak akan yang masuk di SIMAK itu yang di ini sheet yang di PNA ini yang masuk ke SIMAK. Ini kesimpulan kelulusan, kesimpulan capaian CPL, nilai portofolio dari pertemuan 1 sampai ke 15. Ini data kita di jurusan ini. Data kita di jurusan, ketika kita akreditasi, kita punya. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa setiap akreditasi kita selalu ditanya, bagaimana prodi mengukur CPL mahasiswa. Apakah CPL yang diharapkan jurusan itu tercapai? Bagaimana ketercapaian? Bagaimana menyatakan mahasiswa itu lulus dengan capaian CPL sekian? Nah, inilah sebenarnya yang kita butuhkan data CPL ini. Karena data CPL jurusan mungkin belum sempurna, abaikan dulu data itu, tidak masalah. Sekalian kita perbaiki sama-sama data CPL di kurikulum baru nanti. Nah itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita sudah siap, kita sudah terbiasa dengan pola penilaian dengan menggunakan portofolio ini. Hasan, nanya Pak Hasan. Ya silakan. Ya. Mau nanya untuk beban CPL CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu, misalnya kan tadi kayak contoh Pak Hasan tadi, CPL 3, CPL 5, CPL 14, itu rata semuanya itu 0,47. Misalnya kan di kimia itu misalnya ada 60 mata kuliah, artinya misalnya CPL 1 itu dibebankan ke 15 mata kuliah misalnya. Nah, apakah Ya. setiap mata kuliah itu memang dibagi rata saja atau boleh berbeda-beda? Dan Pada dasarnya, yang tadi kan juga misalnya tadi yang tadi misalnya boleh juga berbeda kan Bu. yang Boleh berbeda Bu. ya Boleh boleh berbeda. berbeda. Boleh Oh, boleh berbeda. berbeda. Nah, boleh Berarti berbeda. Dan mata kuliah wajib menerima beban lebih banyak daripada mata kuliah pilihan. nah kayak yang seperti Pak Hasan buat tadi itu misalnya kok Bobotnya lebih banyak. ya, yang tadi itu misalnya yang mata kuliah 15 tadi itu saya bingungnya tuh kok bisa rata ya 0,47, 0,47, 0,47 kok bisa sama seperti itu? Itu karena ini kan simulasi aja, Bu. Contoh. Oh, tapi Contoh. Silakan ini kita mau misalnya gini, mahasiswa punya kemampuan untuk mengoperasikan instrumentasi laboratorium misalnya gitu ya. Ini penting ini, maka bobotnya itu tinggi.
Artinya kan CPL 100% yang di dalam kurikulum itu tidak harus dibagi rata setiap mata Tidak, kuliah kan? tidak harus, Oh ya, tidak harus. oke. Baik, terima kasih Pak Hasan. Oke, jadi bobot itu pertama berdasarkan SKS, Bu ya. Jadi dasar ini kita penetapan bobot. Dasar kita penetapan bobot yang pertama kita lihat itu SKS. Yang kedua itu mata kuliah wajib atau pilihan. Nah itu dua itu menjadi dasarnya. Misalnya gini, mata kuliah wajib 3 SKS dengan mata kuliah pilihan 3 SKS. Kita bisa saja menetapkan yang bobot yang 3 SKS di wajib itu lebih tinggi bobotnya dibanding 3 SKS yang di pilihan. Nah itu. Ya, misalnya gini, persentase antara wajib dengan pilihan itu misalnya yang mata kuliah kita itu, misalnya yang wajibnya kan 94 SKS ya Pak Hasan ya, atau 98 misalnya kan. Nah, sementara kan yang pilihannya kan sisanya itu sesuai dengan kurikulum yang kita buat kemarin tuh. Nah, apakah persentase CPL yang kita bebankan ke wajib itu porsinya kita sesuaikan dengan jumlah total mata kuliah wajib tadi? Atau gimana membaginya Pak Hasan? Kalau 98 wajib ya, minimal 98 ininya persennya yang diwajib itu. Kalau kita totalkan persennya, Berarti, 98 mata kuliah itu 98 SKS ya. ya, 98 SKS total mata kuliah pilihan berapa SKS? Ini total mata kuliah yang ditawarkan. yang ini ya, yang pilihan berarti kalau misalnya 194 berarti 46 gitu. Bu. Bukan Oh, satu total kompon. total mata kuliah pilihan yang ada ya. Jadi Misalnya total mata kuliah 60 yang ada. SKS Pak Hasan. Misalnya 60 SKS. 60 SKS berarti totalnya 158 kan totalnya? Ya, ya, tuh. Nah, 158. 158. 98 dibagi 158 berapa persen? Nah, itu minimal yang wajib itu sama itu. Bisa lebih tinggi. Silakan lebih atur lagi. Jadi minimal 98/158% itu dialokasikan untuk wajib CPL-nya. Gitu yang hitungnya Pak Hasan. Ya, minimal seperti itu. Jadi misalnya gini, kita jangan ini ya, misalnya kita tawarkan 150 SKS total di mata kuliah di prodi ya. Ya, pilihan kita 50 SKS. 100 wajib, 50 pilihan, Nah, anggaplah biar mudah. Ya, 100 wajib, Biar mudah. 50 pilihan. Berarti yang porsi 67%. CPL itu 100/150. Ya. Itu berapa tuh? 67%. Ya? 67% itu minimal, itu diwajib. Minimal diwajib. Dan usahakan disimulasikan, Bu. Disimulasikan karena kita akan coba syarat minimal lulus itu CPL-nya itu di 70. 70 itu plus dengan pilihan kan? Total dengan pilihan ya Pak Hasan, wajib dan pilihan ya. Kalau wajib wajibnya itu dibuat 70% gimana Pak Hasan? Minimal 70%. Enggak 67. Ya, supaya minimal mata kuliah wajib itu dulu semua gitu. Ya, tapi kalau seandainya hitungannya seperti Pak Hasan tadi, Bu Puji, artinya kan nggak bisa 70% karena mata kuliah pilihan kita kan cukup banyak juga, Bu Puji. Kalau memang rumus hitungannya seperti tadi. Bebannya itu dilebihkan di mata kuliah wajib. Jadi nanti CPL di mata kuliah pilihan tuh kecil-kecil. Kecil Pak, Bu, CPL di pilihan itu, Bu. Karena tidak semua mahasiswa itu ngambil pilihan. Iya. Selamat. Pak Yus, selamat jadi Kepala Lab. Mungkin nanti dibahas lagi, Bu. Panjang ceritanya. Ya, untuk sebaran itu kita bahas di kurikulum saja, Bu ya. Ya, masalahnya gini Pak Hasan, kita sosialisasi hari ini, sementara kita harus mengupload RPS juga hari ini, karena sudah diminta-minta mahasiswa supaya bisa ngisi KRS, jadi agak bingung saya untuk menerapkan ini. Biar tidak ini, di hijau-hijau dulu,
di reko-reko untuk kepastian ininya di kurikulum, karena di ini kita kan belum ini juga untuk kurikulum lama ini. Ya. Maksud saya CPL-nya distribusinya kosong dulu, nggak apa-apa Pak Hasan Nggak gitu. apa-apa, iya betul. Nggak apa. Kalau memang nggak bisa diisi sebaran CPL-nya, nggak masalah. Tetapi pola penilaian dengan portofolio ini tetap kita pakai gitu loh. Pak Oke, Hasan. baik Pak Hasan. Ya, silakan Pak Virgo. Kalau saya saran, ini kan kalau dari kalendernya kan tanggal 12 kan akhir daripada pengisian RPS. Tadi kan ada kendala, tadi disampaikan Ibu Muharni sama Bu Puji juga kan. Kalau saran saya, bukan saran saya mengarahkan teman-teman kayak gini. Pakai RPS lama aja dulu, segera diupload. Kenapa harus segera diupload? Karena kan itu akan ada proses disetujui oleh Prodi. Nah, itu kan baru mahasiswa milih. Nah, dengan waktu yang sedikit ini, itu kan khawatirnya itu. Dan untuk RPS, itu kan bisa kita perbaiki. Bisa kita perbaiki. Jadi, kalau saya sarankan teman-teman, upload aja dulu yang lah. Nah, nanti setelah kuliah berjalan, itu kan bisa diperbaiki RPS. Bisa di-upload ulang. Bisa ya di-upload ulang ya? Bisa. Nah, udah seperti itu aja. Bisa. Makasih. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu ya, Bu Muharni. Jadi jadi jangan sampai mahasiswa juga terhalang untuk mengisi KRS. Jadi yang jelas format RPS dan sistem penilaian portofolio ini tetap kita pakai gitu. Jadi RPS-nya dengan format yang disampaikan oleh Prof. Fitri tadi, kemudian bagaimana sistem penilaian kita mulai dari pertemuan 1 sampai ke 15 itu menggunakan format portofolio yang saya jelaskan tadi. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi paling tidak kita pola penilaian sudah seragam. Walaupun mungkin tidak ada yang menggunakan masih tetap ada UTS, tapi pola UTS-nya itu diganti dengan nomor, diganti dengan pertemuan gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Hasan ya. Pak Hasan, izin tanya Pak Hasan. Ya, silakan Pak Saum. Iya, terima kasih Pak Hasan. Kalau yang saya pahami dan saya simak gitu ya, Pak Hasan, ini kan berlaku untuk mata kuliah teori ya, Pak Hasan ya. Iya. Nah, bagaimana dengan mata kuliah yang sistemnya praktek seperti di PSPPA? Oh, apakah ini praktek juga nih? Berarti praktikum. Yang praktikum ya? Praktikum juga. Oke. Bukan yang praktek kayak ke industri, ke wahana seperti itu, Prof? Sama kayak gini juga. Sama diadopt dari yang praktikum gitu ya? Oh, untuk yang PSPA iya, ya? Karena kan polanya beda. Dia nih di PSPA dia menggunakan konversi sistemnya akhirnya. Yang disimak kayak seperti itu akhirnya. Tidak pakai ini. Oke. Itu aja sih Pak Hasan memastikan Pak Hasan. Karena kalau mau dibentuk polanya seperti ini bagus, cuman kami bingung memulai dari mana gitu loh untuk praktek itu. Praktek itu nanti gunakan pola rubrik. Iya. Oke. Penilaiannya tetap kami pakai rubrik yang kita sampaikan ke perseptor. Ya. Iya. Betul. Oke. Oke, makasih Pak Hasan. Oke, ya, sama-sama. Jadi untuk yang PSPA dia konversi ya. Jadi dia bentuknya semacam MBKM. Semacam MBKM nanti habis kegiatan magang dikonversi ke mata kuliah apa yang ada di PSPA. Itu Pak Saum. Oke. Ada lagi yang lain? Izin Pak Hasan, saya Pak Budian. Silakan Budian. Terima kasih kesempatannya. Untuk kegiatan lain di luar kampus, tadi Pak Saum sudah menyampaikan magang gitu. Artinya untuk semester ini masih diizinkan ya Pak Hasan, mahasiswa berkegiatan di luar kampus dalam bentuk apapun nanti dikonversi ke mata kuliah. Ya. Untuk memastikan. Terima kasih Pak Hasan. Oke, sama-sama. Yang lain? Kalau tidak ada, saya izin Pak Hasan. Oh, silakan Pak Okta. Jadi begini Pak, tadi kan dikatakan kalau setiap pertemuan sudah punya penilaian gitu ya. Jadi UTS dengan UAS jadi nggak perlu lagi kan? Nggak perlu lagi.
Nah, artinya nilai itu bobotnya 0 terus gitu ya dari semua mata kuliah yang kita ampu nanti ya. Betul, kalau kita sudah melakukan itu. Ya, artinya itu jadi masalah enggak? Karena kan Unsri sendiri kan minta 6 komponen itu, Pak. Sedangkan Tidak ada kita masalah, Pak. kosong di situ. Enggak ada masalah, Pak ya? Tidak ada masalah, Pak. Oh iya, kalau gitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan pertanyaan menjawab. Ini saya tutup dulu ya. Bapak Ibu, ini saya sampaikan contoh penilaian rubrik yang non-tes ya. Jadi penilaian rubrik penilaian non-tes. Rubrik penilaian non-tes ini diantaranya itu adalah penilaian kegiatan proyek, kemudian hasil proyek, aktivitas partisipatif, dan praktikum. Ini praktikum, yang praktikum saya buat dalam PDF yang lain ya. Ini dibuat oleh dosen baru kita, karena kemarin itu ada dosen baru dari beberapa prodi yang saya sendiri mentornya. Saya tugaskan membuat rubrik penilaian non-tes. Salah satunya itu adalah rubrik penilaian kegiatan proyek. Nah ini kriterianya perencanaan proyek, ini ada skornya, deskripsi penilaiannya, perencanaan proyek, kejelasan tujuan, rencana kerja, identifikasi, dan seterusnya. Ini kira-kira nilai, bagaimana cara menilainya? Karena di sini ada deskripsinya, yang ini kita nilai. Mahasiswa ketika membuat perencanaan proyek, apa yang dia lakukan? Proposalnya bagaimana, rencananya bagaimana. Kalau dia tidak memenuhi poin yang kita tetapkan ini, berarti nilainya 1 sampai 3. Mau kita kasih 1, 2, atau 3. Bukan 4. Kalau 4 dia sudah ada memenuhi 1 poin penilaian. Proyeknya sudah ada tujuan. Gitu. Nah ini kira-kira seperti itu penilaian kegiatan proyeknya. Kemudian pelaksanaan proyek, kreativitas dan inovasi. Ini sudah rubriknya sudah dijelaskan di sini. Itu sudah saya kirim di grup Kajur Sekjur. Termasuk penilaian luaran proyek atau laporan atau makalah. Termasuk ini di sini adalah skripsi di sini. Termasuk skripsi rubriknya. Jadi luaran proyek tugas kita memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk laporan atau makalah atau luaran proyek. Ini rubriknya sudah kita buatkan seperti ini. Tinggal Bapak Ibu cek poin deskripsi penilaiannya. Jadi ketika kita memberikan tugas atau proyek itu berdasarkan ini saja biar klop dengan waktu kita nilai. Jadi kriteria penilaiannya itu ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi.
ada kualitas penulisan, ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah ini untuk yang ini hasil proyek. Kemudian rubrik penilaian presentasi. Nah ini presentasi ini berarti masuk ke aktivitas partisipatif. Jadi bagaimana cara menilai ketika kita ada poin penilaian aktivitas partisipatif dan mahasiswa tersebut melakukan presentasi. Nah ini yang poin-poin yang dinilai. Kejelasan penyampaian, alat bantu visual, bagaimana slide-nya, poster atau media lainnya yang dipakai, bagus tidak. Nah ini deskripsi penilaiannya semuanya tergambar di sini. Ini kemudian penugasan materi, konten, kualitas informasi, semuanya sudah kita masukkan di sini. Dan yang terakhir itu keterampilan presentasi. Bagaimana cara yang bersangkutan mahasiswa presentasi. Cara nilainya ini di sini di kolom ke skor maksimal. Di sini ada skor maksimal. Jadi kalau dia kejelasan penyampaian itu bobotnya 20, maka skor maksimalnya 20. Berarti semua poin, 4 poin deskripsi penilaian ini disampaikan oleh mahasiswa, nilainya antara 17 sampai 20. Nah ini, jadi ini tinggal kita ngisi penilaiannya. Kalau dia semua poin ini ada, mau 17 atau 20, kita isikan di kolom skala penilaian. Nah ini Bapak Ibu, untuk menilai aktivitas partisipatif. Nah, aktivitas partisipatif yang kedua itu adalah penilaian dalam bentuk diskusi. Jadi diskusi di sini kualitas kontribusi. Apakah dia kontribusinya yang relevansi, kontribusinya mahasiswa harus langsung berkaitan dengan topik. Ada mahasiswa itu ketika dia diskusi di luar topik yang disampaikan, berarti tidak masuk di relevansi ini. Kedalaman kontribusinya itu bagaimana? Ini di sini kita terlihat dibagi di poin ke deskripsi yang kedua. Berapa nilainya? Kalau nilainya memenuhi semua poin yang tergambar pada deskripsi penilaiannya, maka nilainya bisa maksimum antara 21 sampai 25. Demikian dan seterusnya. Ini frekuensi partisipatif. Kemudian kemampuan mendengarkan, keterbukaan terhadap pendapat, kesopanan dan etika. Ini rubrik untuk penilaian non-tes. Yang berikutnya penilaian untuk praktikum. Nah, untuk praktikum sudah dibuat juga oleh dosen baru kita. Ini ngambil salah satunya itu adalah praktikum mata kuliah dasar untuk dasar-dasar penginderaan jauh kelautan, dari ilmu kelautan. Ini juga dibuat oleh dosen baru kita dalam rangka Diksar kemarin. Dan ini polanya seperti ini. Jadi untuk praktikum, termasuk yang praktikum, kalau bisa semua praktikum, semua materi praktikum itu sudah ada rubriknya, sudah ada rubrik penilaiannya. Sehingga ketika asisten memberikan penilaian, dia berdasarkan rubrik yang sudah dosen pengasuh praktikum itu buat. Jadi dosen pengasuh praktikum membuat dulu rubrik penilaiannya. Selagi rubrik ini belum dibuat, maka penilaian yang dilakukan oleh asisten itu tidak akan valid, tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah punya rubrik penilaian ini, siapapun yang jadi asisten, siapapun yang memberikan penilaian, maka penilaian yang dihasilkan relatif sama nanti skor yang diberikan. Nilai yang diberikan relatif sama. Ini rubrik ini sudah saya kirim di grup Kajur Sekjur. Mohon untuk disampaikan ke
dosen-dosen di jurusan agar ini menjadi paling tidak menjadi dasar untuk menilai kegiatan praktikum, kegiatan bagaimana cara membuat rubrik untuk praktikum, itu semuanya harus ada. Jadi semua praktikum itu diharapkan punya rubrik penilaian. Jadi sebelum praktikum dimulain, rubrik praktikum diharapkan sudah ada. Itu. Nah itu siapa tadi yang menanyakan tentang ini? Bagaimana cara menilai aktivitas partisipatif. Jadi di sini sudah ada rubrik, tinggal dibaca saja bagaimana rubrik itu. Atau kalau Bapak Ibu punya kriteria rubrik yang lain, silakan, tidak masalah. Karena mungkin tidak untuk mata kuliah ini tidak bisa gunakan rubrik ini. Silakan Bapak Ibu. Paling tidak kita format rubriknya itu gunakan format yang kita buat ini. Jadi gunakan format yang kita buat ini. Kalau Bapak Ibu punya rubrik tersendiri. Nah itu kira-kira Bapak Ibu yang kita perlu sosialisasikan agar kita punya keseragaman dalam penilaian proses belajar mengajar. Demikian. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan Bapak Ibu. Materi rubrik sudah saya kirim di grup Kajur Sekjur. Silakan nanti Bapak Ibu Kajur Sekjur untuk menyampaikan, memforward ke dosen-dosen di jurusan. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Atau ingin bertanya di luar konteks ini, silakan. Di luar konteks apa yang saya sampaikan. Kalau tidak ada, saya cukup sampai sini. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Karena itulah kemampuan saya untuk menyampaikan materi ini. Banyak yang belum sempurna dari apa yang kita susun selama ini, tetapi ketidaksempurnaan itu dengan bantuan teman-teman di prodi, di jurusan, bisa memperbaiki bersama agar ke depan sistem pembelajaran di Fakultas MIPA bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Terima kasih Pak Hasan, Bu Fitri, izin live.